Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azahra Zakiyah dari kelas A Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai membaca, tradisi berpengetahuan, dan kepustakawanan yang diterapkan melalui Library Cafe. Mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas ada 4 topik. Yang pertama, apa itu definisi membaca? Yang kedua, apa definisi berpengetahuan? Yang ketiga, apa definisi kepustakawanan? Dan yang terakhir, bagaimana penerapannya? Membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang tentunya masih berkaitan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Membaca adalah suatu proses mengolah teks yang bertujuan untuk menggali informasi yang terkandung dalam suatu teks atau dalam sebuah bacaan. Hal ini tentunya berarti membaca adalah proses berpikir untuk memahami isi teks yang akan dibaca. Fungsi membaca. Membaca lebih dari sekedar melihat rangkaian huruf yang telah ditulis, berupa kata, frasa, struktur kalimat, paragraf, dan juga wacana. Tapi, lebih dari itu, membaca adalah kegiatan memahami dan menafsirkan simbol, tanda, atau kata-kata yang bermakna yang membuat informasi yang disampaikan oleh penulis dapat diterima oleh pembaca. Di era yang sudah modern dan berkembang seperti ini, tentunya aktivitas membaca telah menjadi kebutuhan dasar bagi individu. Namun faktanya, tidak semua individu memiliki minat literasi yang baik, terutama dalam membaca buku ataupun artikel. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat membosankan dan terlihat sangat tidak menarik untuk dilakukan. Maka dari itu, seharusnya kegiatan membaca sudah diterapkan dan dikembangkan ketika kita masih berusia dini, sehingga nantinya minat baca akan berkembang. Begitupun sebaliknya, jika minat membaca tidak ditanamkan sejak dini, maka minat baca tersebut tidak akan terasa dengan baik dan akan sulit menumbuhkan ketika sudah dewasa nantinya. Manfaat membaca. Kegiatan membaca tentunya memiliki beberapa manfaat. Contohnya menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta mengetahui makna dari suatu bacaan atau teks. Dengan membaca, tentunya juga kita akan menjadi pribadi yang pandai dan cerdas. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang mungkin tidak semua orang dapat memilikinya. Dengan membaca, juga kita akan terlihat menjadi pribadi yang dewasa dan dapat mempertimbangkan semua hal dengan matang. Berikutnya, apa itu berpengetahuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari kata berpengetahuan yaitu mempunyai atau memiliki pengetahuan. Arti lainnya dari pengetahuan yaitu berilmu. Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai lini, mulai dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dari pergaulan, dari bacaan, dari kegiatan diskusi, melalui kajian penelitian, dari perjalanan, dari berbagai pengalaman hidup, termasuk dari berita-berita ataupun sumber informasi lainnya yang didapatkan melalui internet. Ciri-ciri orang berpengetahuan. Ciri-ciri seseorang yang berpengetahuan ataupun memiliki pengetahuan yang luas, yaitu memiliki kemampuan akademik yang cukup, dapat berpikir secara kritis, berorientasi pada pemecahan masalah atau problem solving, mengembangkan hal-hal atau sesuatu yang baru,
dan meninggalkan pemikiran-pemikiran yang lalu. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan pengembangan individu maupun sosial, termasuk kepercayaan diri, motivasi, komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika. Jika ingin menjadi seseorang yang berpengetahuan atau berwawasan luas, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu rajin membaca buku dan terus meningkatkan minat literasi. Semakin sering dan rajin kita membaca, maka ilmu serta pengetahuan yang akan kita dapatkan akan terus bertambah banyak dan bertambah luas. Untuk dapat mengembangkan minat literasi serta meningkatkan pengetahuan, maka seseorang dapat membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan ialah suatu institusi yang di dalamnya terdapat berbagai macam karya tulis ataupun cetak, yang berguna sebagai information center yang disimpan dan disusun secara rapi. Sedangkan orang yang dapat membantu orang lain dalam menemukan atau mencari buku, majalah, dan informasi lainnya, serta menata dan mengontrol dokumen yang ada di dalam perpustakaan, disebut dengan pustakawan. Selanjutnya, kita akan membahas kepustakawanan. Kepustakawanan adalah sistem sosial yang berwujud hubungan dan kegiatan yang terus-menerus dilakukan atau diproduksi dan diulang atau reproduksi, guna untuk meningkatkan sistem daya guna di perpustakaan. Bagaimana sih penerapan dari tiga hal tersebut? Tiga hal tersebut itu yang dimaksud adalah membaca, tradisi berpengetahuan, dan kepustakawanan dapat diterapkan menggunakan sistem library cafe. Sistem library cafe. Seperti yang sudah kita bahas di awal, banyak orang yang beranggapan bahwa membaca merupakan kegiatan yang membosankan. Tetapi dengan kegiatan membaca, kita itu dapat memperoleh berbagai informasi yang sebelumnya kita tidak ketahui. Banyak remaja maupun kaum muda sekarang yang lebih memilih hangout di kafe dibandingkan harus membaca buku di perpustakaan. Hal ini tuh mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan minat baca atau literasi pada remaja zaman sekarang. Dengan adanya permasalahan tersebut, muncul sebuah inovasi yang mungkin nantinya akan dapat direalisasikan oleh banyak pihak. Inovasi tersebut yaitu membuat library cafe atau kafe perpustakaan. Dengan adanya library cafe, diharapkan nantinya muda-mudi atau remaja di Indonesia tidak lagi memandang rendah kegiatan membaca, menjadi tertarik dan mengembangkan minat literasinya, serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selama ini, anak-anak remaja yang hobi menghabiskan waktu di kafe hanya senang dengan mengobrol atau berbincang saja. Namun, jika di sebuah kafe tersebut terdapat pojok literasi atau yang biasa disebut kafe perpustakaan ini, maka diharapkan nantinya para remaja tidak lagi membuang waktunya dengan sia-sia dan dapat meningkatkan literasi serta pengetahuannya. Biasanya pun di perpustakaan itu dilarang membawa makanan atau minuman. Dia lebih mementingkan suasana membaca yang damai. Beda halnya dengan library cafe. Selain keuntungan yang dapat kita dapatkan dari library cafe ini, kita itu dapat membaca sambil menyantap beberapa hidangan yang sudah tersedia di kafe tersebut. Dan juga, jika sedang beruntung, kita akan berjumpa dengan penulis ternama ataupun komunitas penulis. Selain itu, untuk dapat menarik minat baca,
pengunjung dan membuat pengunjung betah berlama-lama di kafe, maka perpustakaan kafe ini dapat diisi dengan berbagai macam bahan bacaan, seperti misalnya buku sejarah, sastra, sains, dan antropologi, ataupun bisa dengan diisi buku seperti bisnis dan lain sebagainya. Meski demikian, tidak hanya buku-buku yang seperti itu yang disediakan di kafe tersebut. Perpustakaan kafe juga perlu dilengkapi berbagai bacaan yang menarik seperti buku motivasi diri, peluang kewirausahaan, novel, komik, ataupun bahan bacaan lainnya. Dengan begitu, nantinya masyarakat dapat mengembangkan minat literasi pada dirinya sendiri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.